Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Balik lagi bersama saya tentunya Dedi Yusuf. Di sini kita bakal berbagi pengetahuan seputar dunia peternakan. Tentunya kita masih membahas tentang seputar agrostologi ya. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang gulma. Gulma ya, bukan gula-gula. Dalam dunia pertanian nih, ada gulma adalah hal yang menyebalkan. Sama nih kayak ada dua orang nih, cowok dan cewek sedang menjalin kasih, tiba-tiba ada satu lagi yang datang nih. Nah, ini gulma nih. Enggak ya. Jadi langsung aja kita mulai ya. Jadi gulma itu menurut Nasution nih tahun 1986 gitu, sudah lama sekali. Jadi gulma itu merupakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan nih, sehingga menimbulkan kerugian bagi tanaman yang kita tanam, sehingga daya persaingan ini akan mengurangi unsur-unsur hara yang tadinya untuk tanaman yang kita tanam dimakan oleh gulma. Kurang lebih kayak gitu ya. Gulma itu adalah pokoknya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh yang tidak kita inginkan. Itu namanya gulma. Kayak si doi datang di hubungan kita. Waduh. Nih, terdapat 4 jenis gulma sebenarnya berdasarkan morfologi dan biotaninya nih. Yang pertama adalah gulma rerumputan. Kedua adalah gulma teki-tekian. Yang ketiga itu gulma daun lebar, dan yang keempat adalah gulma pakis-pakisan. Dalam agrostologi ini kita perlu mempelajari gulma supaya kita mengetahui bagaimana caranya memaksimalkan unsur hara yang ada di lahan, supaya unsur hara yang ada di lahan yang kita siapkan untuk tanaman kita yang di taman tidak dimakan oleh si gulma-gulma ini. Jadi gulma itu bentuknya banyak. Yang tadi kita sebutkan ada 4 berdasarkan morfologinya. Nah, nanti kita bakal ngejelasin satu persatu gulma-gulma apa saja yang akan mengganggu pertanian kita. Tapi sebelum ke sana, kita harus tahu dulu nih cara teknik pengendalian si gulma itu bagaimana gitu. Nah, jadi pengendalian gulma itu adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangan gulma agar tidak mengganggu tanaman yang akan kita budidayakan. Nah, gulma di lahan pertanian tidak harus selalu dikendalikan dari awal sampai panen. Pengendaliannya harus dilakukan di waktu-waktu yang tepat sebenarnya. Jadi nggak harus dari awal, nggak harus sampai dipanen, tapi harus tepat aja waktunya, guys. Pengendalian harus dilakukan pada waktu yang tepat sehingga biaya, waktu, dan tenaga dapat lebih hemat. Jadi kita nggak usah buru-buru, karena gulma itu ada yang udah dibasmi dari awal tumbuh lagi tuh, ada yang kayak gitu. Nah, waktu yang tepat untuk mengendalikan gulma adalah waktu periode kritis tanaman, yaitu periode di mana tanaman sangat peka terhadap faktor lingkungan. Periode ini biasanya terjadi di umur 1/4 atau 1/3 sampai setengah umur tanaman. Ini berdasarkan Zakaria dan Burhan ya. Nah, terdapat beberapa teknik pengendalian gulma yang dapat diterapkan petani atau terhadap kita nih ya, kita yang akan menanam melalui usaha pencegahan atau usaha-usaha preventif gitu ya. Preventif kan lebih bagus daripada pengobatan. Jadi pengendaliannya itu ada yang secara fisik, pengendalian secara kimia, serta pengendalian secara biologis nih. Nah, langkah-langkah preventif yang dapat kita lakukan untuk membasmi para gulma itu yang pertama, kita pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Yang kedua adalah penyeleksian atau pemilihan benih biji gulma yang mungkin itu tercampur dalam benih yang akan kita tanam. Biasanya ada tuh yang kayak gitu. Yang ketiga itu penggunaan pupuk kandang yang sudah matang guna mencegah kontaminasi biji gulma. Yang keempat, pencegahan pengangkutan tanaman, tanah maupun benda yang memberikan potensi pemindahan benih-benih gulma. Bukan benih-benih sawi. Goldback.
Jadi itu adalah langkah-langkah preventif yang mungkin dapat dilakukan oleh para teman-teman di rumah ya. Jadi langsung ke pengendaliannya nih, pengendalian secara fisik atau mekanis gitu ya. Pengendalian fisik ini pengendalian secara langsung konteks dengan gulmanya. Itu bisa dilakukan dengan alat-alat pertanian melalui kegiatan pembajakan atau pemotongan langsung terhadap si gulma-gulma yang ada di lahan yang akan kita tanam. Kemudian pengendalian juga dapat dilakukan secara kimiawi. Nah biasanya secara kimiawi ini orang-orang bingung nih. Karena kimiawi itu cepat, tapi ada efek samping terhadap tanahnya nanti. Karena pengendalian secara kimiawi ini kita menggunakan biasanya herbisida itu. Jadi cara ini efektif dilakukan karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Namun penggunaan herbisida secara terus-menerus pada lahan pertanian berdampak merugikan, seperti terjadinya pergeseran gulma dominan, resistensi beberapa jenis gulma, gangguan kesehatan pemakaian, serta keracunan pada tanaman dan hewan yang ada di sekitar lahan. Dia bahkan efek lebih buruknya juga ke kita ya nih, ke orangnya, karena kita memakan hasil dari tanah yang sudah terkontaminasi itu. Gitu ya, tapi untuk sesekali mah mungkin boleh, tapi saya tidak menganjurkan untuk memakai cara ini ya. Kemudian pengendalian gulma ini juga bisa dilakukan secara biologi. Yaps, betul sekali cara biologi. Jadi bisa menggunakan makhluk-makhluk hidup yang ada yang bisa membasmi si gulma. Jadi pengendalian gulma dengan secara biologi dapat dilakukan karena setiap spesies gulma itu mempunyai musuh alami. Pengendalian gulma dilakukan dengan menekan populasi gulma dengan musuh alami seperti insekta, serangga-serangga atau fungi, atau mungkin ternak. Pas banget sama kita nih. Jadi ada beberapa jenis-jenis gulma yang sangat disukai ternak yang bisa dimakan gitu. Jadi langsung taruh ternak-ternaknya di lahan yang akan kita tanam. Seperti itu. Oke, langsung aja nih. Kira-kira apa aja sih gulma-gulma yang harus kita tahu di lapangan nanti ya. Kira-kira ada 16 jenis gulma yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada rumput tagi raja dengan ciri-ciri yang seperti ini. Yang kedua ada rumput tagi kenop dengan ciri-ciri yang seperti ini. Kedua ini masih bersaudara. Jadi ciri-cirinya tidak jauh berbeda seperti yang tertera. Kemudian yang ketiga ada Ali Musa, kemudian ada Putri Malu, dan ada Cucuk Garut dengan ciri-ciri yang tertera. Silakan dibaca. Aku kasih waktu 3 detik. Oke, seperti itu. Jadi ketiga gulma ini adalah masih satu keluarga, itu dalam Mimosa. Ketiganya memiliki ciri-ciri yang kurang lebih sama. Hanya saja kalau misalkan kita lihat dari ciri-ciri yang berbeda sangat signifikan, waduh kayak penelitian, itu adalah dari Cucuk Garut. Karena Cucuk Garut ini bukan tanaman yang merambat, melainkan dia adalah pohon gede banget gitu. Dia adalah pohon. Ya, jadi ciri-ciri yang lainnya sama, kayak misalkan jenis bunganya dia sama dan cuma beda warna. Hanya beda warna. Kemudian duri berbedanya di jumlah dan kekuatan durinya. Kalau di Jukut, Riut atau Ali Musa itu durinya banyak sepanjang batangnya. Kemudian kalau misalkan di Putri Malu itu durinya berjarak, tapi durinya kuat dan batangnya berwarna coklat, hijau kecoklatan. Kalau yang Cucuk Garut juga durinya sangat kuat. Kemudian selanjutnya yang keenam ada rumput liat. Dan ada rumput alang-alang dengan berbeda seperti ini. Nah ini biasanya banyak banget nih ditemukan di lahan-lahan pertanian. Ya apalagi tanah-tanah yang gersang ini, rumput-rumput ini sangat-sangat hebat sekali bertahan di daerah yang seperti itu. Kemudian ada rumput gigi rinting. Dan ada kirinyuh. Waduh, hatiku kirinyuh, wah terenyuh. Dengan spesifikasi seperti ini, maka ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman di lapangan. Kemudian ada kipait dan ada saliara dengan perbedaan yang seperti ini. Yap, seperti itu perbedaannya.
Kemudian ada sadagori dan ada jarong. Jarong pulang. Jarang. Abang Jarong, dilanjutin. Dengan perbedaan seperti ini, mungkin teman-teman ini harus diwaspadai. Kemudian ada sintrong dan yang terakhir ada babadotan. Ada sintrong dan babadotan itu adalah salah satu gulma yang disukai oleh ternak. Kalau yang babadotan disukai sama domba, ini domba suka banget. Dan sintrong itu bisa dipakai buat kelinci biasanya ya. Jadi dengan seperti ini bedanya. Yaps. Wah, buru-buru banget sih Kang ngejelasinnya. Iya dong, buru-buru karena sudah lama kalian juga sudah bosan. Enggak ding. Buru-buru banget sih Kang ngejelasinnya. Buru-buru banget sih bro, jelasinnya bro gitu. Yap, karena saya tahu ini akan membuat teman-teman merasa apa ini. Jadi saya tampilkan saja teks-teksnya yang bakal teman-teman perlu dicatat. Jadi ya setidaknya ada 16 tanaman yang itu mengganggu dan menjadi gulma di lahan-lahan pertanian pada umumnya ya. Jadi ada rumput taki raja, rumput taki kenop, kemudian ada alimusa, kemudian ada alimusa, ada putri malu, cucuk garut, rumput liat, rumput alang-alang, ada gigi rinting, ada carulang, ada kirinyu, kipait, soliara, ada sadagori, jarong, kaliandra, ada jarong, ada sintrong, dan ada babadotan. Mungkin itu adalah jenis-jenis yang akan mengganggu. Kang, tumben nggak pakai tumbuhan yang asli? Wah, tumbuhan yang aslinya tidak ada. Jadi kita pakai visual saja ya. Jadi banyak bahan yang tidak ada, jadi kita menggunakan visual saja. Yang penting teman-teman bisa menangkap apa itu gulma dan jenis-jenisnya apa aja. Oke, itu saja guys. Gimana? Simpel kan? Ya, jangan lupa ya. Ini buat tugas kalian. Cari ciri-cirinya sedetail mungkin. Nanti dikumpulkan. Oke? Banyak sekali gulma-gulma yang ada di kehidupan kita. Hei, wahai gulma, dengarkan ini. Kalau tidak bisa hidup sendiri, jangan mengganggu kehidupan orang lain. Oke, mungkin itu saja dari saya di Yusuf. Semoga dapat dipahami dengan baik tentang gulma-gulma ini dan menjadi referensi untuk para petani untuk mewaspadai tumbuhan-tumbuhan yang ada di lahannya agar produksi tanaman yang akan dibudidayakan menjadi maksimal tanpa gangguan gulma. Saya di Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan gulma-gulma? Kalau nggak bisa gulma-gulma. Dah. Jangan lupa buat teman-teman terus dukung channel ini agar terus berbagi ilmu pengetahuan tentang dunia peternakan dan ilmu-ilmu yang lainnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, and comment. Dah. Jangan lupa buat di subscribe ya. Bisa juga guys.